Terbukti betapa indahnya kata-kata yang diucapkan lewat pantun. Saya tadi malam, Bang Fadli, Pak Gubernur, sempat membaca-baca lagi kenapa ranah Minang ini disebut negeri kata-kata. Jadi ternyata bukan hanya karena sangat menghargai kemampuan berbicara, tetapi juga karena kebudayaan Minang yang saya baca menurut Profesor Mesty Kazet, sejarawan asal Minang, itu juga diakui sebagai lembaga pikiran. Jadi saya mengutip Profesor Mesty Kazet yang mengatakan bahwa kata-kata yang terserat dalam petata petitih Minang itu bukan hanya memiliki seni retorika, tetapi juga diakui sebagai latihan berpikir dan akumulasi kearifan lokal yang unik. Jadi kalau tadi Bang Fadlizon sudah menyebut nama tokoh-tokoh besar bangsa sumbangsih dari ranah Minang, itu karena negeri ini adalah wilayah yang begitu menjunjung tinggi tradisi berkata-kata dan juga memuliakan bahasa. Abdul Rifai, Agus Salim, Dato Ibrahim Tan Malaka, Abdul Muiz, Bung Hatta, Syahrir, kemudian Hamka, Asrul Sani, A.A. Nafis, ada begitu banyak tokoh dan yang sampai sekarang masih berkarya. Jadi saya awalnya mau mengatakan itu, dan tersanjung berada di sini, berada di ranah Minang, di depan para musik, di depan para tokoh yang bersungguh lumus menghidupkan literasi di Sumatera Barat. Menjawab pertanyaan Unda tadi, saya kok tidak merasa negeri ini kekurangan orang yang cinta buku ya? Ya, memang berbagai data membuat kita terkadang miris. Tadi sudah sebutkan kita nomor 2 dari bawah, itu betul. Penelitian terakhir dari 61 negara yang diteliti soal kemampuan literasi, kita nomor 60. Masih untung ada Botswana, Bang Fadli. Jadi kita tidak terlalu yang paling bawah karena Botswana yang nomor 61. Tetapi di sisi lain, saya melihat ada banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pegiat literasi dimanapun di seluruh Indonesia. Tadi malam misalnya saya berkunjung ke ruang baca Tanah Ombak. Salah satu pegiat literasi di sana, Bang Yudhizal Kawe, yang sudah selama beberapa tahun membina komunitas baca di tengah-tengah perkampungan. Semalam kami meluncurkan Pesta Pustaka Bergerak yang akan mengkampanyekan minat baca ke kampung-kampung dengan menggunakan Vespa. Kalau mendengar cerita Pak Firdaus, akan ada gerakan yang lebih sistematis setelah uji coba di 200 rumah berhasil ketika buku itu diantarkan ke rumah dan dibaca oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Mendengar cerita Pak Firdaus yang kemarin saya sempat ngobrol panjang dengan Pak Firdaus yang mengatakan bahwa terharu, dan saya juga rasanya ikut terharu. Karena kemudian data-data statistik itu yang bilang Indonesia nomor 60 dari 61, tragedi 0 buku, Kakak Taufik Ismail, yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin negeri sebesar ini yang melahirkan begitu banyak orang-orang besar dan karya-karya besar punya tragedi 0 buku. Tadi betul dikatakan, hanya di Indonesia Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk membaca buku-buku sastra. Di seluruh dunia, anak SMA-nya wajib menghargai dan membaca karya-karya sastra besar yang dihasilkan oleh tokoh-tokohnya. Tidak di Indonesia. Tragedi 0 buku. Jadi memang saya melihat ada banyak tantangan. Saya tidak mau mengatakan masalah. Ada banyak tantangan yang perlu dibenahi dari berbagai hal. Yang dilakukan misalnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuat kampanye gerakan 15 menit membaca. Itu gerakan yang luar biasa bagus, yang memang awalnya saya setuju dengan Bang Fadli, anak-anak kita di awalnya memang mungkin harus sedikit dipaksa untuk mau membaca. Masuk sekolah, masuk kelas pertama, belum ada pelajaran, ayo sama-sama cari buku, ayo baca buku 15 menit, karena saya percaya kalau orang sudah jatuh cinta, Bapak Ibu, kalau sudah jatuh cinta, itu akan selamanya bersama. Asal tidak ada yang suka lirik kanan kiri ya. Jadi kalau kita sudah jatuh cinta pada membaca, kalau kita sudah cinta pada buku, insya Allah sampai kapanpun kita akan terus haus dan mau mencari buku. Jadi
tugas kita sekarang bersama-sama di setiap lini yang ada di pembuat undang-undang, para anggota masyarakat IKAPI, kemudian juga Yayasan Gemar Membaca dengan berbagai usahanya yang luar biasa, teman-teman di Pustaka Bergerak, ayo sama-sama menjadikan ini gerakan, karena kalau program itu biasanya hanya sebatas wah ini urusan pemerintah, tapi kalau gerakan semua orang harus merasa menjadi bagian dari yang melakukan. Insya Allah kalau pendekatannya gerakan bersama-sama, maka tragedi nol buku nomor 2 paling bawah, orang Indonesia tidak suka baca, itu sedikit demi sedikit akan bisa kita hapus sama-sama. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Najwa.